Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menuju ke slide yang lain, ini adalah tampilan awal yang akan saya sampaikan, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 MI Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Novita Maratu Solihah, NIM 12620521312, kelas BGMI 4D, mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Sebelum menuju ke materinya, saya ucapkan terlebih dahulu selamat datang di kelas saya. Setelah itu, saya akan menampilkan menu utama. Nah, ini adalah tampilan menu utama. Di dalam menu utama terdapat beberapa bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut adalah 1. Petunjuk, 2. Tujuan, 3. Materi, 4. Contoh, 5. Kuis, dan yang terakhir adalah rangkuman. Nah, di pojok kanan atas ini terdapat beberapa kode huruf. Untuk kode huruf P yaitu petunjuk, kode huruf T yaitu tujuan, kode huruf M yaitu materi, kode huruf C yaitu contoh, kode huruf Q yaitu kuis, dan yang terakhir adalah kode huruf M yaitu rangkuman. Nah, apabila kita mengeklik salah satu dari kode huruf ini, maka kita akan tertuju pada pembahasan yang kita inginkan. Sekarang kita pencet kode huruf P. Nah, kode huruf P tadi adalah petunjuk. Ini adalah tampilan penggunaan PPT. Nah, ini ada gambar bangunan rumah, yaitu menu utama. Selanjutnya, arah panah menghadap ke kiri, yaitu slide sebelumnya. Dan yang terakhir adalah arah panah yang menghadap ke kanan, yaitu slide selanjutnya. Nah, sekarang kita kembali ke menu utama. Nah, setelah kita mengetahui petunjuk penggunaan PPT, selanjutnya kita ke kode huruf T. T tadi adalah tujuan. Tujuan kali ini adalah tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita klik kode huruf T. Nah, ini adalah tampilan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Memahami peristiwa penting hijrah Nabi Muhammad ke Taif. 2. Memahami sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif. 3. Memahami hikmah dari peristiwa hijrah Nabi ke Taif. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, kita kembali lagi ke menu utama. Setelah mengetahui petunjuk penggunaan PPT, tujuan pembelajaran kita, sekarang kita ke kode huruf M, yaitu materi. Nah, ini adalah materi pembelajaran kita kali ini. Materi pembelajaran kita kali ini terdiri dari 3 subbab. Yang pertama, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Yang kedua, sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Taif. Yang ketiga, hikmah dari peristiwa hijrah Rasulullah ke Taif. Nah, apabila kita mengklik salah satu dari kotak ini, nanti akan muncul tampilan apa yang kita bahas nanti. Nah, sekarang kita klik yang kotak pertama. Nah, materi pertama kita kali ini yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, orang-orang kafir Quraisy semakin gencar dalam menentang dakwah Nabi Muhammad. Berbagai siksaan dan penderitaan yang dilancarkan kaum Quraisy membuat Rasulullah berinisiatif untuk mencari dukungan dari daerah luar Mekah. Maka, berangkatlah Rasulullah bersama Zaid bin Haritsah ke Taif pada tahun ke-10 kenabian. Beliau ingin meminta dukungan kepada Bani Saqif di Taif dan berharap agar mereka dapat menerima ajaran Islam yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Setibanya di Taif, beliau menuju tempat para pemuka Bani Saqif sebagai orang-orang yang berkuasa di daerah tersebut. Nabi tinggal di Taif selama 10 hari. Beliau berbicara tentang Islam dan mengajak mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ajakan beliau ditolak mentah-mentah dan dijawab dengan kasar. Kemudian Rasulullah bangkit dan meninggalkan mereka dengan harapan mereka menyembunyikan kedatangan Nabi dari kaum Quraisy Mekah. Tetapi mereka menolaknya.
Kemudian mereka mengerahkan kaum penjahat dan para budak untuk mengerca dan melempari Nabi, sehingga mengakibatkan cedera pada kedua kaki Rasulullah. Zaid bin Haritsah berusaha keras melindungi beliau tetapi kewalahan, sehingga ia sendiri terluka. Setelah Rasulullah sampai di kebun milik Utbah bin Rabi'ah, para penjahat berhenti dan kembali. Tanpa disadari Rasulullah, ternyata beliau sedang diperhatikan oleh dua anak Rabi'ah yang berada di dalam kebun. Setelah merasa tenang di bawah naungan pohon kurma, Rasulullah mengangkat kepalanya serta berdoa mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa Rasulullah, tergeraklah rasa iba anak laki-laki Rabi'ah pemilik kebun tersebut. Mereka memanggil pelayannya yang seorang Nasrani bernama Adas yang diperintahkan untuk mengambilkan kurma dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu, Rasulullah berbincang dengan Adas. Seketika itu Adas menghormat di hadapan Rasulullah. Ia mencium tangan beliau dan menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama Zaid berangkat menuju Mekah. Lalu Rasulullah mengutus seorang laki-laki dari Khuza'ah untuk menemui Mut'im bin Adi dan mengabarkan bahwa beliau ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Keinginan Rasulullah ini diterima oleh Mut'im, sehingga akhirnya Rasulullah kembali memasuki Mekah. Nah, ini adalah materi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Kita kembali lagi. Nah, selanjutnya adalah sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Taif. Sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Taif. Dakwah Rasulullah di kota Mekah semakin mendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah menganggap kota Mekah sudah tidak aman lagi untuk kegiatan dakwahnya dan kurang memberi harapan bagi perkembangan Islam, sehingga beliau memutuskan untuk berdakwah di daerah lain, yaitu di kota Taif. Kota Taif terletak di sebelah tenggara kota Mekah yang memiliki udara sejuk, tanah yang subur, dan termasuk salah satu kota perdagangan yang maju. Adapun sebab Rasulullah hijrah ke Taif adalah kegiatan dakwah Rasulullah banyak sekali hambatan dan rintangan, baik dari keluarga maupun dari orang kafir. Akan tetapi hal itu tidak mengendorkan semangat beliau dalam menyiarkan agama Islam. Beliau tetap tabah dan bersemangat. Selanjutnya, Rasulullah menghadapi perlakuan kasar dari kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif dengan sabar. Bahkan, Rasulullah memaafkan kesalahan mereka. Beliau yakin bahwa kesabaran adalah penolongnya. Kemudian, Rasulullah juga memaafkan berbagai perlakuan orang-orang kafir Quraisy dan penduduk Taif, padahal mereka berlaku kasar kepada beliau, tetapi dengan lapang dada beliau memaafkannya. Dan yang terakhir adalah Rasulullah SAW senantiasa berharap terhadap apa yang dicita-citakannya. Harapan ini selalu diiringi dengan usaha dan doa. Nah, ini adalah materi sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Taif. Kita kembali lagi ya. Dan setelah kita mempelajari peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Taif dan sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Taif, yang terakhir adalah hikmah dari peristiwa hijrah Rasulullah ke Taif. Hikmah dari peristiwa Rasulullah hijrah ke Taif. 1. Semua bentuk penyiksaan dan penderitaan yang dialami Rasulullah, khususnya dalam perjalanan hijrah ke Taif ini hanyalah merupakan sebagian dari perjuangan dakwahnya kepada manusia. Diutusnya Rasulullah bukan hanya untuk menyampaikan akidah yang benar tentang alam dan penciptanya, hukum-hukum ibadah, akhlak, dan muamalah, tetapi juga menyampaikan kepada kaum muslimin kewajiban bersabar yang telah dijelaskan oleh Allah. Kedua, dalam menghadapi penganiayaan oleh orang-orang Taif, telah menerimanya dengan penuh ridho, ikhlas, dan sabar. Seandainya Rasulullah tidak sabar menghadapinya, tentu beliau sudah membalas tindakan orang-orang Taif tersebut. Namun ternyata Rasulullah tidak membalasnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ingin mengajak kepada umatnya kesabaran dalam menghadapi segala macam penderitaan di jalan Allah. Nah, itu adalah hikmah dari peristiwa Rasulullah hijrah ke Taif. Nah, sekarang kita kembali ke menu utama ya. Nah, setelah kita mempelajari materinya, sekarang kita ke kode huruf C, yaitu contoh soal.
Sekarang kita klik kode huruf C. Nah, ini ada satu contoh soal. Sahabat yang menemui Rasulullah hijrah ke Taif adalah, nah ini adalah soalnya. Siapa sahabat yang menemani Rasulullah SAW hijrah ke Taif? Yang menemaninya adalah Zaid bin Haritsah. Nah, setelah mengetahui contoh soalnya, kita kembali lagi ke menu utama. Setelah kita mengetahui contoh soalnya, sekarang kita ke kode huruf Q, yaitu kuis. Nah, kuis di sini adalah latihan soal. Nanti kita kerjakan bersama-sama kok. Nah, ini ada satu latihan soal saja. Soalnya adalah bagaimana sikap penduduk Taif kepada dakwah Rasulullah. Untuk pilihan gandanya adalah ini. A. Menerima dengan lapang dada. B. Bersuka cita. C. Pura-pura tidak tahu. D. Menolak dengan kasar. Apa ya kira-kira jawabannya? Apakah A? Kita coba ya. Ya, ternyata jawaban yang A adalah salah. Berarti apa ya yang benar? Apakah bersuka cita? Pura-pura tidak tahu? Apakah menolak dengan kasar? Yuk, sekarang kita coba yang D. Apakah benar atau salah? Ya, akhirnya kita menemukan jawaban yang benar ya teman-teman. Jadi, jawaban dari bagaimana sikap penduduk Taif kepada dakwah Rasulullah adalah menolak dengan kasar. Nah, setelah kita mengerjakan latihan soal, kita kembali lagi ke menu utama. Nah, ini adalah kode huruf R yang terakhir, yaitu rangkuman. Setelah kita membahas materi kita, contoh soal dan latihan soal, sekarang kita ke rangkumannya. Nah, ini adalah rangkuman dari materi yang sudah kita bahas tadi. Setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, orang-orang kafir Quraisy semakin gencar dalam menentang dakwah Nabi Muhammad. Berbagai siksaan dan penderitaan yang dilancarkan kaum Quraisy membuat Rasulullah berinisiatif untuk mencari dukungan dari daerah luar Mekah. Maka berangkatlah Rasulullah bersama Zaid bin Haritsah ke Taif pada tahun ke-10 kenabian. Beliau ingin meminta dukungan kepada Bani Thaqif di Taif dan berharap agar mereka dapat menerima ajaran Islam yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Taif adalah dakwah Rasulullah di kota Mekah semakin mendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah menganggap kota Mekah sudah tidak aman lagi untuk kegiatan dakwahnya dan kurang memberi harapan bagi perkembangan Islam, sehingga beliau memutuskan untuk berdakwah di daerah lain, yaitu di kota Taif. Hikmah dari peristiwa hijrah ke Taif adalah Rasulullah ingin mengajak kepada umatnya kesabaran dalam menghadapi segala macam penderitaan di jalan Allah. Nah, ini adalah rangkuman dari materi yang kita pelajari tadi. Demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih dan selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.